guys. Dan gue yakin ini akan jadi obat yang paling paten guys, untuk teman-teman yang sering ngeluh. Karena ada beberapa yang komen di video gue tuh sering kejadian. Nah teman-teman bisa denger kan sampai bletek suaranya kan. Banyak yang ngeluh masalah intake susun itu, banyak yang kejadian longgar atau bahkan copot guys ya. Lagi jalan langsung copot, itu sering guys, bukan hanya teman-teman aja, di gua pun sering terjadi seperti itu. Gua juga sempet bingung juga kan. Nah akhirnya gua carilah bodel seperti ini, dan ini paten banget guys. Dan kalau pengen enak sih ya digeser ini ke depan gini. Nah jadi posisi baut ini, patokannya posisi baut ini jadi depan, ini ditutup kayak gini. Gue dulu pernah bikin, cuman guanya belum konten waktu itu kan, karena gue jarang-jarang juga ngupload juga. Seperti ini itu lebih jos lagi guys ya. Cuma ya banyak biaya yang harus dikeluarin, tahu sendiri sekarang kan pembiayaannya gila-gila guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Vespa Racing 82. Gaskeun guys. Gue akan kasih info untuk teman-teman yang menggunakan intake susun yang sering copot atau sering longgar, gak pernah mau kenceng. Sempet video ini gua up, cuman udah lama banget ya. Ini gua spill untuk triknya, mudah-mudahan ini bisa berhasil di teman-teman ya. Tapi ya itu balik lagi ke kondisi dudukan bautnya itu masih bagus atau enggak. Kalau masih bagus gue jamin kencang. Ini seperti guys, yuk. Oke guys, ini kebetulan gue lagi mau bongkar mesin. Ini mesin basic Excel. Ini mau gue corin, mau gue bikin membran tanam guys ya. Oke, kita langsung ke pokok pembahasan yang gue bahas barusan guys. Teman-teman yang suka ngeluh, suka longgar, suka copot di bagian intake susun seperti ini. Nah, solusi dari gua yang pernah gua bahas, ini gua akan bahas kembali di video ini. Oke guys, jadi nih seperti ini guys, teman-teman bisa ganti sama baut L seperti ini. Baut L ini lebih kuat ketimbang bawaannya, yaitu yang obeng min. Nah, nih gue buka satu guys ya, dan itu tukang es ngaliwat guys. Ini jaminan nggak bakal longgar guys ya, atau nggak bakal dia ngendorin. Yang penting bagian bautnya nggak dol atau nggak selek guys, gue jamin bakal lebih ampuh. Ini kalau nantinya teman-teman pakai baut ini 12 ya guys ya, teman-teman otomatis harus porting di bagian ini, disesuaikan dengan diameter si baut L. Cara mortingnya sih mudah guys ya, yang penting untuk kedalaman tuh samain. Yang penting dia posisinya jauh seperti ini. Ini dia ada gap, ada jarak jauh, agar nantinya dia nggak nabrak ke sini. Cuman gitu doang guys ya. Kalau ngetapi sama aja lah pokoknya di tap. Ini kan bawahnya 11. Ini udah lama, hampir mau nginjak 3 tahun guys ya. Ketika kemarin revisi pun ini mesin ini intake nggak gue buka, paling gue cek up di bagian membran. Untuk bagian tatakan si intake ini gue nggak pernah buka guys, dan nggak pernah bocor, alhamdulillah. Ini juga tadinya kendalanya seperti ini, selalu bocor, selalu longgar, sebelum gua ketemu solusi. Nah ini teman-teman bisa lihat, ini penampakan dari baut L ya, dan ini enggak gua custom, tetap ini baut L murni. Hanya yang nantinya ke teman-teman harus custom itu atau harus diperbesar tuh di bagian ini. Teman-teman bisa menggunakan tuneran, yang penting dia masuk seperti ini. Oke,
bisa teman-teman pahami ya. Dan untuk panjang ini sekitar 5 cm. Untuk panjang dari 5 cm atau 4 cm lah. Nanti itu bisa disesuaikan di posisi ini. Itu guys. Dan gue yakin ini akan jadi obat yang paling paten guys. Untuk teman-teman yang sering ngeluh. Karena ada beberapa yang komen di video gue tuh sering kejadian. Nah teman-teman bisa denger kan sampai bletek suaranya kan. Banyak yang ngeluh masalah intake susun itu, banyak yang kejadian longgar atau bahkan copot guys ya. Lagi jalan langsung copot, itu sering guys, bukan hanya teman-teman aja, di gua pun sering terjadi seperti itu. Gua juga sempet bingung juga kan. Nah akhirnya gua carilah model seperti ini, dan ini paten banget guys. Yang penting catatan posisi dratnya itu nggak aus atau nggak dol ya. Ya kalau dol beda cerita guys. Nih seperti ini juga sama. Oke. Nih. Kalau dol beda lagi cerita guys. Jangankan 12, 17 pun ya, kalau dol mah tetap aja nggak bakal kenceng guys ya. Nah ini seperti ini. Teman-teman bisa lihat untuk intake-nya. Nih. Ini dia di custom lagi, gua custom di bagian ini, lubang-lubang ini. Jadi diperbesar, intinya diperbesar, ngikutin aja diameter si baut L guys. Nah nanti dia itu posisinya masuknya seperti ini. Nah seperti ini. Teman-teman kalau beli baut L, colok dulu ini di bagian rumahnya. Di bagian ratnya colok dulu kedalamannya dia nyampe berapa mili atau berapa senti. Nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan si kepala bautnya. Nanti kan kalau ini bisa dalam atau bisa dangkal, ini di bagian ini bisa divariasi guys, atau bisa pakai pasang ring juga. Yang penting dia itu bisa penyesuaian di bagian ini. Jadi seperti itu guys ya. Sederhana sih sebenarnya. Nah. Ini bautnya jadi baut 12 guys. Tadinya kan bawahnya 11. Dan ini oke, dan gua akan spill juga nih, gua bobok ya. Nah, untuk temen-temen yang sering menggunakan intake susun, usahakan intake susun itu dia bobok guys. Dibobok itu dalam arti digedein aja. Kalau lebih pengen enak lagi, ngikutin diameter ini. Nih, ini habisin, kotakin. Cuman plus minusnya otomatis nanti di bagian kopling itu kan ada dia dinding si ruang di kerkas itu. Nah itu pasti minusnya itu bakal kena porting dan jebol. Itu jarang ada yang mau, dan gua pun jarang ngelakuin seperti itu guys, karena resikonya seperti itu, kecuali dia las lagi, dicor lagi. Dan kalau pengen enak sih ya digeser ini ke depan gini. Nah jadi posisi baut ini, patokannya posisi baut ini jadi depan, ini ditutup kayak gini. Gua dulu pernah bikin, cuman guanya belum konten waktu itu kan, karena gue jarang-jarang juga ngupload juga. Seperti ini itu lebih jos lagi guys ya. Cuma ya banyak biaya yang harus dikeluarin, tahu sendiri sekarang kan pembiayaannya gila-gila guys. Jadi untuk alternatif seperti ini pun kalau buat harian, buat sanmorian ini cukup banget. Yang penting dia bobok kerkas, posisi kerkas itu jangan nempel di isepan. Usahakan posisi kerkas itu ngegantung guys dari isepan. Bertujuan agar si posisi membran itu dia lebih bekerjanya maksimal, karena nggak nempel si kerkas. Kalau kerkas nempel di isapan tetap juga masih bisa bekerja, cuman dia bukaan si palep itu nggak bakal gede, nggak bakal lebar, karena double dia ngisepnya.
karena kehalang dulu sama si sepan di sini guys. Coba aja teman-teman yang nggak dibobok sama dibobok pasti perbedaannya jauh untuk segi performa mesin gitu guys. Yaitu untuk sedikit pengalaman dari gua ya dan sedikit teori. Kalau teman-teman percaya syukur, nggak pun nggak apa-apa, silahkan teman-teman riset sendiri karena gua bisa kayak gini ya dari pengalaman banyak kegagalan dan banyak yang memang sering gua lakuin hal-hal yang konyol ya di mesin. Jadi seperti itu guys ya. Oke, thank you yang udah selalu support channel kecil gua, channel receh gua yang tidak bermanfaat ini. Siapapun kalian, semoga kalian baik-baik saja. Salam seperti selawat dua. Gas.